semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak semuanya dadah dulu dengan orang tua. Anak-anak, hari ini kita akan bepergian ke suatu anak-anak dan kebahagiaan bagi anak-anak dan bapak ibu semuanya. Semoga nanti di tempat wisata anak-anak mendapatkan pengalaman yang berharga dan di Prambanan. Dan di Prambanan itu maksudnya di siapa? Jawa Tengah? Nah, ke Jawa Tengah. Ya karena perbatasan dengan Jogja, terkenalnya ikut Jakarta, tapi sebenarnya ikut di Jawa Tengah. Nanti anak-anak bisa menimba ilmu di sana dan ikuti kegiatan dengan baik. Kemudian kalau ada apa-apa, mau bepergian misalnya ke kamar mandi atau ke tempat yang lain, itu jangan sendirian, tapi harus ada temennya. Kemudian izin sama bapak ibu guru, ya. Siap anak-anak? Oke, selamat berlibur, semoga anak-anak bahagia semuanya. Sekian, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya semangat sekali. Ayo, mana semangatnya dulu? Oh, udah malam gak ada suaranya. Baik, sebelumnya kami dari Biro Perjalanan Wisata salah satu Macinang mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar SD Negeri Cenang 04 Macinang, kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati beserta Bapak Ibu Guru dan juga adik-adikku semuanya yang aku sayangi. Hai, kita mau kemana? Mau ngapain di sana? Mau belajar ya. Kita mau liburan tapi sambil belajar di sana. Kita mau belajar sejarah dan sebagainya, ya. Oke, baik. Sebelumnya izinkan untuk kakak perkenalan dulu ya. Ya, kita kenalan dulu ya. Ini kakak diutus dari Biro Perjalanan Wisata Salvator Macinang. Di sini kakak bertugas sebagai pemandu atau guide ya, atau biasa disebut tour leadernya, ya. Ya. Nama kakak Ratna. Ada yang namanya sama? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, nama kakak Ratna ya. Kakak tidak sendiri, ini dibantu sama Om yang lagi ambil gambar ini. Ya, ambil syutingnya kalian nanti ya selama kegiatan. Ini namanya Om Andri. Sama dulu Om Andrinya, halo gitu. Oke ya. Masuk TV. Iya, masuk TV nanti. Betul, ya, jadi artis. Oke, selain itu kita tidak sendiri ya. Di sini ada tim yang bertugas pada malam hari ini. Selain dari Salvator, kami bekerja sama dengan PO Bus Nirmala. Ini PO-nya dari Purwokerto ya, Dek ya. Nah, kita kenalan dulu sama Om drivernya ini. Om drivernya juga masih muda ya. Namanya ada Om Habib sebelah kanan. Ini yang bawa kemudi ya. Kita sapa dulu Om Habibnya. Halo. Sebelah kirinya itu ada temannya satu lagi. Ini namanya Om Faiz. Kita sapa dulu Om Faiznya sebelah kiri. Tuh, kelihatan nggak? Ya, Om Faiz ini yang nanti membantu kalian ketika perlu bagasi ya. Jadi nanti kalau perlu bagasi, mau ambil tas atau ambil keperluan lainnya, silakan sapa Om, panggil Om Faiz ya. Ya. Oke, tadi kita sudah kenalan. Sekarang saatnya kami informasikan tentang fasilitas yang ada di kami di Biro Perjalanan Wisata Salvator Macinang. Di mana di sini kami menyediakan snack dan juga air mineral. Sudah makan semua belum? Sudah makan malam berarti ya? Sudah? Oh ya, oke. Selain itu juga disediakan obat-obatan ya, dan juga ada kantong ajaib Doraemon. Ada yang mau kantong ajaib? Oh, nggak mau. Jangan ya, semuanya. Ini biasanya kalau anak-anak yang biasa bepergian nggak pernah mampu kendaraan biasanya kalau itu ya. Ya, betul. Apa di sini dia suka mabuk perjalanan? Oh, Bu Indah, ya. Tenang, Bu Indah. Ada kalung, Bu Indah. Tenang, saya bawa kalung. Oh, kepala juga katanya mabuk perjalanan. Oh, mabuk duit ya. Oke deh. Mana yang mabuk? Mabuk mana ya?
Oke, yang nanti mudah-mudahan yang mabuk kendaraan semuanya sehat-sehat ya dari kita berangkat sampai tiba kembali pulang. Oke, selain itu juga ada kotak P3K juga ya, nanti adik-adik yang butuh obat-obatan, yang perlu obat-obatan kami sudah sediakan. Terus kemudian juga tadi sudah ada kantong kresek ya. Dan selanjutnya informasi tentang jadwal perjalanan kita selama di kota Jogja. Jadi kita mau nginep ya di Jogja ya. Mau seru-seruan di Jogja. Oke, yang pertama untuk nanti kita mau transit atau istirahat tuh di daerah Kedung Pring, daerah Kemeranjen Banyumas ya. Kemudian kita lanjut perjalanan, kita mau menuju ke asrama Haji Yogyakarta. Kita ngapain di sana? Kita beristirahat sejenak. Kemudian kita persiapan untuk sholat subuh, sarapan pagi dan juga mandi ya. Nah, tujuan pertama untuk hari pertama kita mau ke Monjali dulu ya, kita ke Monjali, baru setelah itu kita akan menuju ke Candinya Roro Jonggrang. Apa itu? Candi Prambanan, Candinya Roro Jonggrang ya, yang dibuat dalam waktu, tahu nggak legendanya? Ya, yang dibuat dalam waktu semalam ya. Ini cerita cintanya Bandung Bondowoso katanya ya. Oke, lanjut ya, dari Prambanan nanti kita mau jalan-jalan lihat pesawat nih. Nah, kita mau lihat pesawat ya, karya anak bangsa juga ada di sana ya. Kita mau ke Museum Dirgantara, betul, ke Museum Dirgantara. Dari Museum Dirgantara kita mau geser lagi ke arah kota, kita mau jalan-jalan, mau tengokin satwa-satwa yang baik hati. Kemana? Iya, kita mau ke Gembira Loka. Nanti kita mau lihat aneka satwa ya yang dilindungi dan juga satwa-satwa langka yang ada di dunia yang menjadi koleksi dari kebun binatang Gembira Loka. Lanjut kemudian, nah kita langsung geser nih mau ke hotel ya, kita mau istirahat di hotel. Kalau nanti waktunya masih muat, mudah-mudahan check-in-nya bisa lebih awal ya. Kalau check-in lebih awal nanti adik-adik boleh berenang di sana, karena di sana ada private pool atau kolam renang, swimming poolnya. Kalian nanti boleh berenang, tapi berenangnya mengenakan kaos ya, tidak boleh pakai baju. Pakai baju renang bolehnya ya. Oke, kemudian kita geser ya untuk makan malam. Nanti makan malamnya itu kita keluar hotel ya. Makan malamnya keluar hotel, kita naik bis lagi ya. Kita geser sedikit, kurang lebih sekitar 10 menit untuk sampai ke rumah makan. Kita makan malam di luar ya. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke hotel. Nah, di hotel kegiatannya ngapain aja? Kegiatannya bebas ya sayang ya. Kalian boleh ditengokin saudara kalau misalnya saudara nanti mau nanya. Hah? Apa? Nobar FM. Oke deh, boleh, tapi hanya sampai jam 10 malam ya. Setelah jam 10 semuanya istirahat, karena besok pagi kita mau langsung jalan-jalan. Kita mau kemana? Ke Kasongan. Kita mau belajar bikin tepikar ya, kita mau praktek bikin tepikar ya. Tepikar itu apa sih Kak? Tepikar itu adalah barang yang terbuat dari tanah liat, itu namanya tepikar ya. Kemudian dari Kasongan, tapi sebelumnya kita nanti mampir dulu ya, geser dulu ke pusat oleh-olehnya khas Jogja, itu ke bakpia ya. Nanti kalian yang mau bawa oleh-oleh itu ada bakpia kukus, ada bakpia basah, ada kalau kalian lagi beruntung ada yang rasa red velvet, ada cappuccino, ada matcha ya. Nanti kalian kalau beruntung ya. Terus ada keju juga. Terus kemudian setelah dari Kasongan kita mau kemana? Taman Pintar. Kita mau belajar di Taman Pintar. Ini belajar sambil bermain. Setelah dari Taman Pintar kita langsung menuju jalan kaki ya. Kita mau jalan kaki, katanya mau jalan-jalan, jadi jalan kaki. Kita menuju ke Malioboro, betul ya. Biar setelah dari Taman Pintar kita geser jalan sejenak, kemudian menuju ke Malioboro. Baik, dilanjut ya, diinformasikan fasilitas tentang bis yang
digunakan. Ini PO Bus Nirmala. Ini posisinya atau lokasinya berada di Purwokerto ya. Dan adik-adik perlu diketahui ya, Bus Nirmala ini dilengkapi dengan reclining seat atau papan duduk yang bisa diatur. Ada tombol yang tua sebelah kanan kiri, itu bisa untuk mengatur sandaran kursi kalian. Kemudian sebelah kanan kiri juga ada namanya bagasi kabin. Bagasi kabin ini fungsinya untuk meletakkan makanan dan tas kalian. Ya, jadi silakan bisa digunakan. Kemudian ada juga charger point ya. Ini ada tulisannya charger HP. Silakan nanti bisa digunakan bergantian. Tapi mohon maaf nggak boleh ngecas power bank. Ada yang bawa power bank? Ya, silakan HP-nya nanti boleh dicas tapi gantian ya. Kemudian selanjutnya ada tempat sampah di samping kanan kiri kalian ya. Tempat sampahnya tahu ya fungsinya buat apa? Iya, untuk buang sampah. Dan mohon perhatiannya untuk tetap menjaga kebersihan selama dalam perjalanan. Dilanjut ya, ada juga audio video di depan. Audio video ini nanti bisa untuk mendampingi kalian, misalnya mau musik, mau karaoke juga boleh ya. Ya, pengen mendengarkan lagu sambil karaoke juga boleh nanti. Oke, selanjutnya ya. Tadi kan sudah ya untuk fasilitas yang ada di bus yang kita gunakan. Kemudian untuk fasilitas yang ada di kami di Biro Perjalanan Wisata Salvator Manjuna dan juga jadwal perjalanan kita. Ada yang mau ditanyakan? Untuk sholat Jumatnya besok situasional ya. Situasional dalam arti kita lihat posisinya, kondisinya. Ya, nanti kalau kita menemukan masjid besar, nanti kita bisa sholat Jumat untuk putranya ya. Untuk putrinya berarti menyesuaikan yaitu sholat kita buat kakak sampaikan untuk adik-adik semuanya, karena perjalanan kita perjalanan malam ya. Jadi diharapkan adik-adik tetap menjaga kondisi dengan beristirahat dengan cukup ya. Istirahat yang cukup karena besok pagi jadwal kita lumayan padat. Sudah dicek ya barang-barangnya, tidak ada yang kelupa atau ketinggalan ya. Oke, kalau begitu kakak akhiri dulu informasinya dan nanti akan diinformasikan kembali di tempat-tempat yang akan kita beristirahat. Oke, baik untuk adik-adik semuanya dan juga bapak ibu guru, saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati perjalanannya sampai nanti tiba di tempat berikutnya. Dan salam hangat dari kami Biro Perjalanan Wisata Salvator Manjuna, sahabat dekat wisata Anda. Wasurinya ditunda dulu ya. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I need you to stay, need you to stay. Dua, tiga, tahan. Tiga, di mana kita? SD Negeri Jenang 04 Salvator Manjuna. For a while, once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go alive, but I already died. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line.
semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, adik sekalian, rombongan dari SD Negeri 04 Jenang. Jenang Cilacap ya. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Ini adalah rombongan pertama hari ini, luar biasa. Terima kasih atas nama manajemen dan selamat datang di Monumen Jogja kembali. Dan alhamdulillah adik sekalian, hari ini adalah ulang tahunnya Monjali ya. Ke-34, mohon doanya semoga Monjali tetap jaya, sukses, dan semoga anak-anak sekalian juga diberikan kesehatan. Sukses menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak sekalian. Ya, ada tugas tidak? Bikin tugas tidak? Yuk, kita langsung ke koleksi ya, karena minta dipandu, didampingi, kita kesini. Kenapa dibangun di Dusun Jogan gitu ya? Karena pernah menjadi titik akhir penarikan tentara Belanda yang akan dibawa ke Magelang. Juga terletak di satu garis lurus, adik-adik ini. Garis lurus ini namanya garis imajiner. Ya, mulai dari Gunung Merapi, Monjali, Tugu Palputih, Keraton Yogyakarta, Panggung Serapian, dan Laut Selatan. Dan Monjali ini luasnya kurang lebih 5 hektar, tinggi bangunannya 31,8 meter. Dan adik-adik sekalian, ini juga ada ritual ya, orang Jogja masih percaya ada ritual kalau membangun gedung yang sangat tinggi, ada ritualnya yaitu penanaman kepala kerbau. Ini dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 didampingi Sri Paduka Paku Alam ke-8. Dibangun pada tanggal 29 Juni tahunnya 1985. Kemudian pembangunannya 4 tahun, tepatnya 6 Juli 89 Monjali diresmikan adik-adik ya. Yang meresmikan adalah presiden kita yang kedua yaitu Bapak Soeharto, didampingi parpol kita Susilo Sudarman. Kemudian kiri Pak Harto adalah Bapak Ismail, Gubernur Jawa Tengah. Nah, belakang Pak Harto ada yang memakai seragam sama. Itulah penggagas atau yang mempunyai ide. Beliau adalah Bapak Kolonel Sugiarto. Ya, beliau pernah menjabat sebagai wali kota Yogyakarta dan tentunya beliau adalah seorang pelaku sejarah. Dan ini adalah situasi saat peresmian. Dan nanti adik-adik Monjali ada 3 lantai. Di lantai 1 ada 4 ruang museum seperti ini. Kemudian di lantai 2 ada 10 diorama seperti ini. Dan lantai 3 adalah ruang Garbageraha. Sebetulnya Bunda di Monjali ada film 10 menit. Kalau mau ngersake, kita bisa nonton film dulu atau ke koleksi. Nggak nonton film? Filmnya ini gratis Bunda. Sudah termasuk dalam tiket. Mau nonton nggak? Oh ya. Belanda melanda Agri dan kedua dengan pasukan serangan Pantun nasional dengan pertempuran yang dahsyat. Dihancurkan dengan pembunuhan Belanda dan akhirnya seluruh kota Yogyakarta jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Para pemuda dan orang-orang yang mencurigai ditangkap. Bung Karno dan Bung Hatta serta pemimpin lainnya ditangkap Belanda. Pemerintah darurat segera menjalankan tugasnya di bawah pimpinan Minister Sapulin Peradilan Negara.
saling bahu-membahu dan dengan semangat juang yang tinggi terus mengadakan perlawanan untuk menghancurkan kekuatan Belanda. Berbagai keperluan logistik dan persenjataan disiapkan sehingga Barisan Tentara Nasional Indonesia berhasil mengkonsolidasi kekuatan di sekitar luar kota Yogyakarta di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Letnan Kolonel Soeharto mempersiapkan pasukan untuk menyerang kota Yogyakarta yang diduduki Belanda. Dari hasil penelitian, pembagian daerah pertahanan kota Yogyakarta dibagi dalam 6 sektor. Dengan menyusun strategi yang matang sekali, pasukan dibagi dalam beberapa sektor. Antara lain, pasukan dari sektor 1 bertugas menggempur pos Belanda yang berada di kantor pos, juga menghancurkan pos Belanda yang terletak 50 meter di sebelah perempatan Gondomara. Pasukan sektor 2 bertugas menghancurkan pos Belanda yang berada di Nelmet. Sementara itu, pasukan sektor 3 menyerang markas Belanda di Hotel Tugu dan Hotel Merdeka. Pasukan sektor 5 dan 6 sepanjang dekat rel kereta api, sedangkan serangan terhadap pos Belanda yang berada di Sentral Ani dilakukan oleh sektor 4 yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Soeharto dari tebing Kali Binomo. Setelah itu menyerang pos Belanda yang berada di Patung. Tepat pukul 6 pagi tanggal 1 Maret 1949, ketika sirine pagi berbunyi, kota Yogyakarta diserang dari berbagai sektor oleh 1.500 orang tentara nasional Indonesia dan pejuang. Serangan mendadak ini membuat panik pasukan Belanda dan terjadi pertempuran yang sengit. Sebagai identitas, pasukan tentara nasional Indonesia memakai topi jam kuning. Serangan dilakukan di yang berada di sentrum kota. Ada pasti serangan ini untuk menduduki kota Yogyakarta hanya beberapa jam saja. Namun dari serangan ini 1 Maret ini dapat membuka mata dunia bahwa Indonesia tetap berdiri dan angkatan bersenjatanya tetap mempertahankan negara Republik Indonesia. Merawatnya lalu keras setelah pertempuran dalam kota. Pasukan menyusup lewat rel kereta api Patung masuk ke kota. Karena serangan pasukan Tentara Nasional Indonesia dan para pejuang begitu teraturnya, maka mereka bisa menduduki pusat kota untuk beberapa jam, sehingga memalukan pihak Belanda. Pihak Belanda dengan kekuatan maksimal mengarahkan kendaraan lapis bajanya yang didatangkan dari Madura. Pasukan Belanda menyerang hingga ke dalam pusat kota. Melihat situasi yang demikian, maka pasukan Tentara Nasional Indonesia menunjukkan diri melintasi alur utara ke selatan kota. Secara taktis, Tentara Nasional Indonesia berjuang mundur ke keluar kota dengan meninggalkan korban pasukan Belanda yang tidak sedikit jumlahnya. Sejarah membuktikan bahwa pada tanggal 2 Maret 1949, sesuai dokumentasi dalam film ini, banyak truk-truk yang mengantar jenazah pasukan militer Belanda menuju ke Kerkon melewati Jalan Malioboro. Banyak-banyak yang dikuburkan ini adalah akibat dari serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Terlihat seorang pejuang tertangkap. Dia dipaksa untuk menyaksikan pemakaman tentara Belanda dan sesudah itu dieksekusi mati oleh militer Belanda. Ia gugur sebagai pahlawan tak dikenal. Serangan 1 Maret ini, pihak Belanda mengkonsentrasi pasukan untuk membalas serangan 1 Maret ke Wonosari karena
kita intelijen mengatakan bahwa konsentrasi pasukan Indonesia berada di dalam kota Wonosari dan kota-kota lain di sekitarnya. Maka pada tanggal 9 Maret 1949, daerah sekitar Daun dan Wonosari dihantam dengan satu skuadron pesawat pemburu, kemudian menempatkan pasukan lain. Pesawat pemburu menghantam beberapa kota dan desa hingga porak-porak. Dalam pertempuran ini, banyak berjatuhan korban di kedua pihak dan tidak sedikit pejuang kita gugur dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman, Letnan Kolonel Soeharto, dan tokoh-tokoh pejuang lainnya bergerilya dengan tetap memiliki semangat juang yang tinggi, masih bertahan di luar kota Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret ini berhasil mempengaruhi dunia internasional sehingga pada tanggal 23 Maret 1949 Perserikatan Bangsa-Bangsa memerintahkan United Nations Commission for Indonesia atau UNCI untuk menengahi persengketaan antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 7 April 1949, UNCI berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda di meja perundingan yang disebut sebagai perundingan Rum van Vlodrop. Ya selesai, boleh tepuk tangan ya kepada para pencipta. Salam sahabat museum. Salam dari Mojali. Mojali, jawabnya ojo lali. Mojali. Pasang pan. SD sedang pasang pan. SD sedang pasang pan. Salam sahabat museum. Mojali. Yogyakarta. Cilacap. Sahabat
tadi nanti kita jelaskan dulu, kita dijelaskan, nanti baru foto bersama. Yuk kita ikuti lagi lah, itu tadi Gus Cek sama saya itu. Wisata Candi Prambanan ini luasnya kurang lebih 86 hektar. Kita bicara hektar, kalau 1 hektar itu ada berapa meter persegi ya? Yuk ya. Itu berlangsung tidak. 100 kali 100 meter segede stadion sepak bola itu 1 hektar. 10.000 meter persegi. Nah di sini ada 86 hektar luasnya. Jadi ada 4 kompleks candi. Satu candi itu yang ada di depan kita itu, di sana itu namanya Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang, Candi Hindu. Itu kalau berdasarkan legenda atau dongeng hanya didirikan sehari semalam, itu dongeng saja. Nah, dunia ada tahu kan? Ada seorang putri cantik namanya siapa? Roro Jonggrang, yang ini dipersunting lelaki namanya si Bandung Bondowoso. Gadisnya kira-kira apa enggak? Tidak mau, betul lah, ini ibunya itu paham ini, nggak mau karena tetangganya dulu. Jadi gadisnya nggak mau karena ayahnya si gadis tadi dibunuh oleh si Bandung Bondowoso, sehingga dia tidak mau dipersunting. Tapi kalau nggak mau dibunuh juga, akhirnya dia mau, tetapi minta dibuatkan 1000 candi. Syaratnya itu, jadi syarat yang memberatkan karena dia nggak cinta supaya gagal kan. Tapi si Bandung Bondowoso kan orangnya sakti. Dia menyanggupi, kemudian tengah malam dia mengumpulkan banyak teman-temannya roh-roh jin itu lewat WA grup dia pada waktu itu. Dulu dari bakar jerami, yang seolah-olah bakaran jerami merupakan sinar matahari yang baru terbit, sehingga tidak lagi tadi sama jin-jinnya itu mengira waktunya habis, dikira matahari sudah terbit, dia meninggalkan penundaan. Nah setelah matahari benar terbit, dihitung jumlahnya kurang 1, maka Roro Jonggrang menolak untuk dinikahi, maka dia dikutuk menjadi patung yang ke-1000. Nah patungnya di mana sekarang? Di kamar keempat di Candi Siwa itu, candi yang paling tinggi itu, yang di tengah itu, yang tingginya 47 meter. Di kamar yang keempat nanti ada patung namanya Dewi Durga. Kalau Dewi Durga itu kalau cerita Hindu istrinya Jiwa Siwa, tapi kalau lebih dongeng Roro Jonggrang. Jadi nanti adik bisa masuk di situ karena hampir 3 tahun candi ini tutup karena pandemi. Baru sekitar 6 bulan yang lalu dibuka kembali setelah kunjungan Presiden Bapak Jokowi di sini. Pak Jokowi memutuskan cepat dibuka. Kalau nggak dibuka, nanti malah nggak ada pengunjung, sepi, candinya rusak. Nah, setelah dibuka, tiap hari ribuan orang yang datang ke sini. Nah, kita apresiasi kepada Presiden kita Bapak Jokowi. Kemudian candi ini kalau berdasarkan prasasti itu dibangun abad 9. Abad 9 itu tepatnya tahun 856 Masehi. Jadi usia candi ini hampir 1200 tahun. Bisa kita bayangkan ya, orang Indonesia 1200 tahun yang lalu bisa mendirikan candi yang sehebat ini. Kalau sekarang kita dibangun batunya kira-kira dari mana ini? Dari Gunung Merapi, karena sekitar 30 kilo ke arah utara ada gunung yang aktif namanya Gunung Merapi yang setiap tahun meletus. Jadi setelah meletus nanti kita hujankan, material batunya terbawa banjir sampai sungai di belakang candi. Jadi ribuan tahun yang lalu orang-orang mengambil batu-batu itu dari sungai dibawa ke sini. Batunya gede-gede, ada yang 10 kali lipat yang gede-gede ibunya itu. Nah, kemudian dipotong-potong, dibentuk candi di sini. Maka di setiap desa di Prambanan itu ditemukan kompleks candi. Maka daerah ini dinamakan dengan kata Prambanan. Dari kata para Brahmana, artinya banyak pendeta atau banyak Brahmana. Candi, jadi tadi setiap pintu masuk ada satu candi kecil itu, namanya candi kelir itu ya, kecil itu ya. Oke, WSG. Bagai penjaga. Terus setiap sudut ada di tengah itu siwa itu ya, yang tingginya 47 meter. Di dalamnya ada 4 ruangan, di mana nanti ada sih bisa masuk ke dalam ruangan. Kamar yang pertama nanti ada patung namanya Siwa Mahadewa. Siwa sebagai dewa utama, ciri-cirinya tangannya 4, matanya 3. Jadi mata ketiga di tengah candi. Terus ada hiasan ular kobra, itu lambang abadian. Nanti kamar kedua turun belok kanan, ada patung lagi Agastya Siwa Mahaguru. Kemudian kamar ketiganya Ganesha. Ganesha tahu nggak? Anaknya Dewa Siwa ya, yang kepalanya gajah, badannya manusia. Dewa ilmu pengetahuan, lambangnya di ITB.
ya. Kemudian yang kamar keempat itu Durga, istrinya Dewa Siwa, atau kalau Ketinda Tunggang namanya Roro Judrindra. Itu di kamar terakhir Candi Siwa. Yang di sebelah kiri itu Candi Brahma, kanannya Candi Wisnu. Jadi di Hindu kita kenal 3 dewa utama, apa namanya? Trimurti. Brahma pencipta alam, Siwa pembaharu, artinya punya 2 karakter, merusak kejahatan dan memperbaiki dengan karakter yang lebih baik, itu Siwa. Yang Wisnu dewa pelindung, dan 3 candi di depannya namanya 3 candi wahana kendaraan. Jadi kalau dewa bepergian ke surga, dia punya binatang kendaraan. Kendaraannya dewa Brahma itu apa? Angsa, di depannya ada candi Angsa. Itu yang di tengah ini candi Nandi. Nandi itu sapi, di dalamnya ada patung sapi, kendaraan dari dewa Siwa. Makanya orang Hindu tidak boleh makan daging sapi karena disucikan. Kendaraannya dewa Wisnu apa? Ini Garuda. Tapi kosong. Jadi angsa sama garudanya kosong, yang ada tinggal Nandi atau sapinya di dalam. Ya sekarang kita menuju ke Nandi.
inside of me. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. All the hurt, all the lies, all the tears that they cry. When the moment is just right, you see fire in their eyes. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. Every day, every hour, turn the pain into power. Every day, every hour, turn the pain into power. Every day, every hour, turn the pain into power. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. 'Cause they've taken too much hits, they go blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. 'Cause they've taken too much hits, they go blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode, explode.